Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Muslim Hamdi di channel YouTube RT001. Halo warga RT001, kali ini saya kembali menyapa teman-teman dengan membawa satu topik yang akan saya bahas, yang akan saya sampaikan dengan teman-teman semua, yaitu berkaitan dengan salah satu permainan berbasis online yang hari ini sedang menjadi perbincangan di berbagai media sosial, yaitu judi online. Berbicara tentang judi online, tentu kawan-kawan semua warga RT001 tidak asing dengan salah satu permainan ini, permainan judi, karena sebetulnya perjudian biasa ataupun perjudian online itu tidak ada bedanya. Hanya saja secara definisi, judi online itu adalah sebuah jenis permainan judi yang dilakukan melalui internet yang tetap menggunakan uang sebagai taruhannya. Tentu kalau kita bicara tentang judi, di kampung-kampung kita masing-masing atau di tempat kita tinggal, mungkin ada beberapa teman-teman kita atau orang-orang yang bermain judi, mau itu judi online ataupun judi biasa. Kalau judi biasa mungkin kayak sabung ayam, ini perjudian yang paling tradisional di Indonesia yang ada sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Indonesia itu belum merdeka. Ataupun judi bola, judi taruhan bola. Misal ada satu antara permainan satu klub dengan klub lain, kita nonton dengan teman kita, kemudian yang menang bakal dapat ini gitu. Itu adalah salah satu bentuk perjudian, walaupun nominalnya kecil. Namun kali ini yang akan saya bahas itu adalah mengenai perjudian online. Yang perlu kawan-kawan tahu bahwa perjudian online itu ada sejak tahun 1994. Pertama kali itu ada di negara Karibia. Pada saat itu perjudian online itu belum terlalu terstruktur ataupun belum terlalu terorganisir. Namun lambat laun dengan berbagai macam dinamika yang terjadi, konflik antara penolakan satu negara dengan negara yang lain, antara persaingan antara satu orang dengan orang yang lain, sampai akhirnya hari ini berbagai macam situs judi online itu beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kenapa perjudian online ini menjadi perbincangan hangat terutama kita di negara Indonesia? Karena sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, pemain judi online di Indonesia itu sudah mencapai angka 2,7 juta. Bayangkan kita negara Indonesia, negara yang sudah lama melarang perjudian online, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang tindak pidana perjudian. Tapi kita menjadi salah satu pemain judi online terbesar yang ada di Asia Tenggara. Kalau kita merujuk pada salah satu pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tersebut, pasal 1 menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian itu adalah kejahatan. Maka ketika itu adalah kejahatan, maka ada undang-undang yang mengatur pelaku kejahatan tersebut harus ditindak dan diproses secara hukum. Namun ternyata pemakai dan pemain judi online di Indonesia itu berjumlah 2,7 orang. Itu angka yang sangat luar biasa bagi kita negara Indonesia yang memang melarang perjudian. Menariknya, dari angka 2,7 juta orang ini,
2,1 jutanya itu adalah orang-orang kelas menengah ke bawah yang berasal dari berbagai macam kalangan profesi. Ada ibu-ibu rumah tangga, ada pelajar, ada mahasiswa, ada petani, pedagang, dan lain sebagainya. Dari informasi yang saya dapatkan, biasanya mereka itu melakukan deposit sekitar 100 ribuan ke bawah. Memang nominal yang ya mungkin bagi kita itu tidak terlalu besar. Tapi apabila dilakukan berkali-kali dan kemudian dilakukan oleh orang yang jumlahnya 2,1 juta orang, tentu ini bakal menjadi keuntungan yang luar biasa bagi bandar-bandar judi. Yang perlu kawan-kawan tahu bahwa kerugian negara akibat permainan judi online ini sudah mencapai 138 triliun. Itu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Lalu kemana sebetulnya uang yang jumlahnya ratusan triliun tersebut? Uang yang jumlahnya ratusan triliun tersebut itu lari ke negara-negara yang tempatnya bandar judi atau negara-negara yang menciptakan situs perjudian tersebut. Kalau untuk di Asia Tenggara, salah satu negara terbesarnya itu adalah negara Filipina. Tentu uang yang jumlahnya beratus triliun tersebut itu lari ke negara-negara tersebut. Coba kita bayangkan jika uang yang jumlahnya 138 triliun tersebut itu beredar di Indonesia, tentu ini bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia, di mana uang itu berputar di dalam negeri. Kawan-kawan bayangkan, kalau misalnya dulu orang punya uang 100 ribu, mungkin itu bisa dibelikan untuk beli jajan, atau sekedar ngopi, atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Namun hari ini, orang punya uang 100 ribu, tapi digunakan untuk bermain judi online. Kalau orang punya uang 100 ribu, digunakan dia untuk ngopi atau untuk membeli keperluan-keperluan yang lain, maka uang itu bakal berputar di Indonesia. Karena ia beli ke orang Indonesia yang punya usaha tersebut. Tapi ketika uang 100 ribu sekarang didepositkan untuk bermain judi online, maka uang itu tidak berputar di Indonesia. Uang itu lari ke luar negeri, dan tentu ini menjadi keuntungan secara ekonomis di negara tempat di mana uang itu lari dari hasil daripada deposit orang-orang Indonesia yang jumlahnya 2,1 juta orang tadi. Maka dari itu tentu perjudian online ini adalah kejahatan yang luar biasa bagi saya. Untuk itu perlu diberantas secara tegas, secara massal oleh negara. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2023, pemerintah itu sudah memberantas situs perjudian online yang jumlahnya 938.106 situs. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2003, sudah 900 ribuan situs yang diblokir oleh pemerintah. Namun sampai hari ini, masih banyak situs-situs perjudian yang beredar di Indonesia, bahkan terkadang mungkin di WA kita atau di nomor kita masuk orang-orang yang mengiklankan terkait dengan situs perjudian. Ada yang berbentuk slot, ada yang berbentuk judi bola, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang judi online, dengan pemain di Indonesia yang jumlahnya 2,7 juta orang, tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas. Sebetulnya apa penyebab orang itu bermain judi online? Karena orang yang normal berpikirnya tentu bisa melihat bahwa tidak mungkin orang bisa kaya karena judi online. Tidak mungkin judi online itu bisa menjanjikan kemenangan. Seperti lagunya Rhoma Irama. Dari apa yang saya pelajari, ada beberapa faktor sebetulnya menjadi penyebab kenapa orang itu bermain judi online. Pertama, itu karena faktor sosial ekonomis, di mana ia ingin meningkatkan taraf hidupnya, ia ingin mendapatkan keuntungan secara tepat, ingin menjadi orang kaya,
namun tidak mau bekerja terlalu keras, sehingga jalan pintas yang mereka pikirkan adalah bermain judi online, melakukan deposit dengan harapan ia bisa mendapatkan keuntungan. Padahal secara realitanya tidak begitu. Artinya yang namanya judi online tidak mungkin dia bakal menjanjikan keuntungan. Itu faktor yang pertama, karena faktor sosial ekonomis, di mana ia ingin mendapatkan keuntungan, ia ingin mendapatkan uang secara cepat. Yang kedua, itu faktor belajar biasanya. Jadi orang yang awalnya penasaran, kemudian ia mencari tahu dan belajar, kemudian ia mencobalah bermain, melakukan deposit, terus dan terus akhirnya sampai dengan kecanduan. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu adalah faktor situasional. Maksudnya adalah di mana orang ini itu berada dalam lingkungan yang diisi oleh orang-orang ataupun teman-teman yang sudah bermain judi online, sehingga ngobrol-ngobrol, melihat mereka bermain kayaknya menarik, akhirnya ikutlah ia mencoba sampai akhirnya ia menjadi kecanduan. Nah, kemudian faktor yang keempat itu adalah faktor probabilitas. Artinya ada persepsi yang salah dari pemain-pemain judi online ini, karena mereka menganggap ketika mereka bermain itu ada peluang untuk menang. Padahal bahkan pernyataan dari bandar judi pun yang diinterogasi oleh beberapa orang, yang mengatakan bahwa algoritma ataupun sistem perjudian online itu tidak bisa dibaca, tidak bisa diukur, ataupun tidak bisa dihitung bagaimana peluang kemenangannya. Artinya ketika ada seseorang yang deposit kemudian dia menang, itu hanya dikasih. Artinya barang itu sudah diatur oleh bandar judi. Sehingga tidak jelas bagaimana algoritmanya, sehingga ketika ada orang yang berpikir ketika dia bermain judi online itu ada peluang untuk menang, maka itu adalah cara berpikir yang salah. Nah, kemudian faktor yang kelima, dan faktor yang terakhir itu adalah faktor keterampilan. Biasanya ini adalah orang-orang yang mereka menganggap mereka punya skill, mereka punya keterampilan, punya keahlian untuk menghitung bagaimana peluang-peluang kemenangan orang bermain judi, sehingga melakukan deposit yang sebetulnya mungkin sesekali dia menang, tapi kalau dihitung mulai dari awal dia bermain sampai dengan hari ini, antara kekalahan dengan kemenangan tidak seimbang, masih banyak kalahnya. Antara modal yang ia keluarkan dengan pendapatan yang ia raih dari bermain judi online tidak seimbang. Artinya masih banyak kekalahannya yang sehingga mengakibatkan kerugian besar sebetulnya kalau dihitung dengan pemikiran, dengan kacamata yang normal. Hanya saja kan kebanyakan orang yang bermain judi ini cara berpikirnya sudah tidak normal lagi, artinya tidak waras. Bahkan ada salah satu konten itu yang mengatakan bahwa segoblok-gobloknya orang ataupun sebodoh-bodohnya orang, setolol-tololnya orang adalah orang yang bermain judi online, judi slot salah satunya. Karena orang yang berpikir bermain judi untuk menang atau untuk kaya begitu, itu adalah cara berpikir yang salah dan tolol kalau kata orang yang membuat konten tersebut. Nah, kemudian dari berbagai macam faktor tadi yang mengakibatkan orang itu mau tertarik dan bermain judi online, ada beberapa dampak yang tentu ini dampak buruk, karena bermain judi itu tidak ada dampak positifnya, tidak ada manfaatnya. Bahkan ada dampak yang paling buruk sekali. Yang pertama adalah dampaknya adalah menurunkan tingkat ekonomi seseorang. Orang kaya sekalipun, ketika ia kecanduan judi online, maka lambat laun hartanya makin berkurang, habis, bahkan ia sampai terjerat oleh hutang. Ada salah satu kasus di mana ia adalah salah seorang bos di salah satu perusahaan. Kemudian ia masuk ke dalam lingkaran perjudian, ia melakukan deposit, bermain dan kecanduan, sampai akhirnya ia bangkrut dan bahkan terjerat hutang. Orang kaya nih, orang kaya yang tentu modalnya, hartanya sangat luar biasa,
bermain judi online itu sampai dengan kecanduan sampai akhirnya ia terjerat oleh hutang. Orang kaya, apalagi orang yang secara ekonomi berada di kelas menengah ke bawah, tentu bisa sampai habis hartanya dan tidak memiliki apapun begitu. Nah, kemudian dampak negatif yang kedua adalah kesehatan mentalnya akan terganggu. Tadi karena mungkin ia bermain, kemudian terus mengalami kekalahan, kecanduan sampai dia pengen menang, deposit terus, tapi tidak menemukan kemenangan, kekalahan terus, bahkan sampai ia terjerat oleh hutang, sehingga dia memikirkan bagaimana dia bisa menang, bagaimana dia bisa mengembalikan hutangnya, atau mungkin merasa menyesal karena kenapa dia bisa masuk ke dalam lingkaran perjudian ini, sehingga yang menguras hartanya yang adalah aktivitas yang sangat sia-sia. Akibatnya mungkin bisa stres, bahkan paling buruk dari masalah gangguan mental adalah yang bisa mengalami kegilaan. Jadi kayak orang-orang kalau di Tanjung Balai ini mungkin ada orang gila orang gila berjalan di jalan, tak pakai baju, kesana kemari, terus minta rokok orang. Kayak gitulah salah satu contohnya begitu. Dampak paling buruk dari masalah gangguan mental akibat bermain judi online. Nah, kemudian dampak negatif yang ketiga adalah ini dapat meningkatkan kriminalitas. Misal ketika orang sudah tidak punya modal lagi untuk bermain judi, terlintas di pikirannya itu untuk bagaimana ia bisa mendapatkan uang secara cepat untuk deposit. Nanti ia menghalalkan segala cara. Akhirnya ia melakukan pencurian, melakukan penjambretan dan lain sebagainya. Karena banyak kasus yang terjadi, orang mencuri ataupun orang melakukan pembegalan dan sebagainya, ketika ditanyakan motifnya oleh pihak kepolisian, motifnya untuk deposit judi online. Ini salah satu kasus yang memang nyata, ini dampak negatif daripada permainan judi online. Kemudian dampak negatif yang keempat ini adalah pencurian data. Ada beberapa situs yang ketika kita mengklik situs tersebut, maka semua data-data, informasi yang ada di gadget kita, di HP kita, itu bakal tersedot oleh situs tersebut, dan sehingga data kita itu diketahui oleh mereka. Kenapa ini dampak negatif? Karena data-data pribadi yang biasanya berada di ponsel itu data yang sangat rahasia. Meskipun hari ini kita berada di fase keterbukaan informasi, tapi ada data-data privasi diri kita yang tidak boleh orang tahu. Dan ketika orang tahu, ini menjadi suatu hal yang berbahaya. Bisa jadi data-data kita yang dicuri tadi, yang disedot tadi, itu digunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, contoh kecilnya misalnya data kita itu digunakan untuk melakukan pinjaman online dan lain sebagainya. Nah, kemudian dampak yang kelima, dampak yang sangat buruk, sangat fatal, sangat berbahaya daripada bermain judi online ini adalah kematian. Hal ini biasanya disebabkan orang bunuh diri akibat stres, mentalnya terganggu karena nak menang tapi tidak pernah menang, yang ada kalah terus, kemudian terjerat oleh banyak hutang, mengalami banyak masalah, depresi, dan pada akhirnya terlintas di pikirannya yang sempit, yang pendek tadi untuk bunuh diri, sehingga dengan cara itu ia bisa menyelesaikan berbagai masalah tadi begitu. Ini dampak yang paling bahaya daripada permainan judi. Memang sudah banyak kasus yang terjadi, orang bunuh diri karena terjerat hutang akibat bermain judi online. Nah, tentu ini menjadi lampu kuning ataupun bahkan lampu merah peringatan bagi kita semuanya, terutama orang-orang yang hari ini masih bermain judi online. Ini adalah dampak buruk daripada permainan judi online. Pertanyaan saya adalah, sampai kapan orang yang jumlahnya 2,7 juta orang tadi itu masih bermain judi online dengan berbagai dampak buruk tadi yang saya sampaikan, dengan
138 triliun kerugian negara akibat permainan judi tersebut. Karena alangkah lebih baiknya uang-uang yang ia depositkan itu ia belanjakan untuk keperluan-keperluan pribadi ataupun keluarganya daripada untuk melakukan deposit yang tidak jelas bagaimana keuntungan yang ia dapatkan dari deposit judi yang ia lakukan. Nah, tentu perjudian online ini menjadi masalah yang sangat besar bagi kita negara Indonesia karena tindak perjudian ini adalah kejahatan, maka ia harus diberantas secara bersama-sama tentunya. Tentu negara itu mesti hadir untuk bisa menyelesaikan permasalahan judi ini yang sangat mewabah di masyarakat kita. Dan tentu negara melalui pemerintah tidak bisa menangani sendirian. Ia perlu berkolaborasi, bekerja sama dengan masyarakat tentunya, ataupun bahkan berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian, terutama perjudian online. Karena sangat fleksibel sekali orang-orang yang bandar judi ini yang membuat situs perjudian, karena mereka memiliki banyak cara, bahkan mereka mengetahui bagaimana celah dan kelemahan pemerintah dalam melakukan pendeteksian terhadap judi-judi online tadi, sehingga ya mereka selalu lari supaya tidak terdeteksi daripada pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Meskipun hari ini sudah banyak orang yang ditangkap akibat judi online, baik itu orang yang mengiklankan, bahkan banyak kalangan artis, kalangan konten kreator, mau itu TikTok ataupun YouTube, yang mengiklankan perjudian, kemudian ia ditangkap oleh pihak kepolisian, ataupun bahkan bandar-bandar judi yang berada di Indonesia, dan bahkan pemain-pemain judi yang melakukan tindakan kejahatan yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, di samping orang-orang yang sudah tertangkap ini, masih terdapat banyak orang lagi yang menjadi pelaku ataupun pemain dari judi online. Nah, tentunya perlu ada kerjasama dari kita semua untuk segera kita bisa menyelesaikan masalah perjudian ini yang sangat merugikan negara, bahkan merugikan kita semua sebagai masyarakat. Tentu perlu ada tindakan tegas daripada pemerintah secara komprehensif, secara berkelanjutan dalam memberantas perjudian online yang ada di Indonesia. Misal dengan melakukan pemberantasan terhadap situs-situs perjudian, kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku ataupun orang-orang yang mengiklankan perjudian, mengawasi berbagai macam tindak pidana perjudian dan lain sebagainya. Tentu mereka harus bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang ataupun aktivitas yang mencurigakan, yang mengarah kepada perjudian online. Mudah-mudahan pemerintah sama dengan masyarakat kita bisa lebih mengoptimalkan lagi untuk bisa memberantas perjudian online agar kerugian negara tidak semakin besar jumlahnya, kerugian kita sebagai masyarakat juga tidak semakin tinggi angkanya. Terakhir, saya ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang hari ini masih bermain judi online. Saya ingin sampaikan bahwa jangan pernah Anda berpikir bermain judi itu bisa menjanjikan kemenangan, bermain judi itu bisa mendapatkan keuntungan, bermain judi itu bisa menghasilkan kekayaan. Itu adalah persepsi dan cara berpikir yang salah. Jika Anda bermain judi itu untuk menghasilkan kekayaan. Karena sampai kapanpun judi itu tidak pernah mengkayakan orang yang bermain, ia hanya mengkayakan orang-orang yang hari ini menjadi bandar judi dan negara di mana bandar judi itu berada. Negara-negara yang memang melegalkan perjudian. Sementara Indonesia bukanlah negara yang melegalkan perjudian, karena Indonesia menganggap
perjudian itu adalah tindak kejahatan yang harus diberantas. Dua pesan yang ingin saya sampaikan adalah pertama, kalau sepatah kata orang Melayu, kerja yang betul kalau nak kaya, kalau nak ada duit. Kalau kerja tak betul, macam mana nak ada duit, macam mana nak kaya, gitu. Jadi bagi orang-orang yang hari ini masih bermain judi online, jika Anda memiliki cita-cita, memiliki mimpi, rencanakanlah dengan baik, dengan cara-cara yang baik, melalui pekerjaan yang baik, karena meskipun hari ini kita di Indonesia berada dalam kesulitan lapangan pekerjaan, namun ketika kita mau berusaha untuk bekerja secara baik, tidak mungkin kita tidak bisa mendapatkannya, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi orang yang hari ini masih bermain judi, yang sudah terlanjur bermain judi, cepat-cepatlah untuk tobat. Karena tidak tahu hidup kita sampai kapan. Alangkah tragisnya apabila kita tidak ada, namun sedang kita dicabut nyawanya dalam keadaan kita sedang bermain judi. Karena ya upaya terakhir bagi orang-orang yang mau berhenti bermain judi yang melakukan obat begitu. Kalau dua pesan tadi tidak dilakukan juga, tidak didengar juga, ya kalau semata kata orang Melayu, tak tahu lagi lah nak cakap apa. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.